Di 75 HST ini pohon udah cukup besar pertumbuhannya. Nah, jadi ini kebetulan hari ini pun air baru diisi ya Kang Lis untuk penyiraman. Ntar penyiraman sore paling. Sore disiram habis langsung asar, dibuang ya? Iya, habis asar itu disiram, habis disiram langsung buang aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi sama Kang Lis. Kang Lis, ya. 2 minggu ya saya baru kesini lagi. Berarti sekarang berapa HST? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya. Jadi sekarang lokasi penanaman di kebun Pak Haji Udin yang ditangani oleh Kang Lis sudah 75 HST. 2 bulan setengah. Di usia 75 HST ini, mungkin Mas Dika bisa lebih dekat atau di zoom. Ini kita perhatikan bunga sudah mulai banyak, menghasilkan bunga seperti ini, cukup lebat. Yuk sambil masuk Mas Dika. Ini pohon juga udah 1,5 meter ya, ada ya. Tinggi badan saya 170. Ini kurang lebih sudah 1,5 meter dan mungkin bisa lebih didekatkan Mas Dika. Nah seperti ini. Bunga-bunganya sudah mulai banyak, bahkan buah bagian bawah pun sudah ada. Nah kita sambil lihat dulu sebelum bincang. Kang Lis, ya. Di 75 HST ini kan sudah mulai berbuah ya. Apa yang Kang Lis fokus untuk pemupukannya? Selain yang, kan kalau Kang Lis mah ditanya pupuk sama obat pasti dari itu ke itu. Iya. Tapi perbedaannya di fase generatif ini aplikasinya seperti apa Kang Lis? Ya pengocorannya ditambahin, terus sekarang waktu dulu itu nggak dikasih KCL, sekarang dikasih KCL. Oh, di fase generatif ini ditambahkan KCL dari pupuk yang sebelumnya. Iya. Dosisnya seperti apa KCL-nya? Ya 2:2 sama. 2:2 sekarang. Artinya 1:1 kalau 2 karung 2 karung gitu ya. Jadi kalau 1 kilo 1 kilo. 1 kilo 1 kilo berarti perbandingan yang sama. Iya. Diratain aja sama Posca gitu. Oke, jadi Posca terus NPK, Mutiara, terus KCL. Udah cukup. Itu intinya 3 untuk di fase generatif ini. Sambil jalan lagi. Nah, Kang Lis, saya pada kesempatan sekarang, kalau tadi pupuk udah dijelaskan ya seperti itu. Nah, untuk yang masalah banyak komentar itu adalah air. Ini kan padahal air ini tidak selalu tergenang ya. Digunakan ketika mau melakukan penyiraman. Maksud saya pada video sekarang nih, biar pemirsa tidak pada penasaran, coba lakukan penyiramannya dan setelah itu kan air dibuang ya. Jadi pemirsa, air ini tidak selalu ada. Nah ini kebetulan dibawa sama Mas Dika. Jadi kita perlihatkan cara menyiramnya tuh seperti ini. Apalagi kalau bagian tengah itu kan dibelah ya. Jadi air masuk. Nah seperti itu cara penyiramannya. Dan nanti setelah dilakukan penyiraman begini kan air dibuang ya Kang Lis? Iya, kalau udah disiram langsung dibuang airnya. Betul. Jadi tidak selalu tergenang pemirsa. Nah biasanya pengisian air tiap berapa hari untuk penyiraman? Tergantung kondisi lahan sih. Kalau lahannya lagi cuacanya panas ya paling seminggu sekali gitu. Diisi lagi, disiramkan, terus dibuang gitu. Lagi. Jadi tidak selalu digenangi ya, kecuali waktu pohon kecil itu memang betul. Nah memang ini kelebihan mulsa dibelah yang saya lihat akhirnya sekarang. Saya ingat dulu ketika nanam melon, ini pohon dengan ini pohon ketika disiram hanya masuk melalui lubang tanam doang. Tapi ketika mulsa ini kita buka, jarak antar pohon dengan pohon itu kering. Itu yang suka menimbulkan layu. Karena kekeringan sebenarnya. Akar sudah jauh, tapi dia kering. Nah mungkin keunggulan tengah dibelah tuh air bisa masuk banyak ya Kang Lis. Jadi ketika disiram bagian dalam tuh cukup basah. Nah adapun untuk air yang di got ini, di antara bedengan ini, jadi tidak selalu, hanya kebetulan
kalau pengambilan video itu kan lagi ada airnya terus ya. Jadi dikiranya direndam terus. Kita waspadai betul jadi bahwa ketika terlalu banyak air tuh khawatir untuk menimbulkan layu. Ini hampir rata semua petakan sudah mulai berbunga ya Kang Lis. Nah kemudian untuk penyempraian Kang Lis, di fase generatif sekarang penyemprotan. Penyemprotannya. Sekarang lagi cuaca hujan, ya seminggu 2 kali. Hujan sih ya. Iya. Soalnya tuh daun-daunnya udah mulai kuning. Yang daun bagian bawah ya, mulai menguning. Soalnya mulai bakterinya udah naik. Ya. Tapi biasanya Kang Lis kalau di batang bawah gini kan sebenarnya kalau diambilin Dirompes, seperti ini, di pruning itu akan lebih sirkulasi udara akan semakin bagus. Jadi nanti tinggal batang-batang aja sampai ke cabang. Ya mungkin itu yang akan dilakukan nanti untuk pruning daun bawahnya ya. Karena sekarang Kang Lisnya sibuk juga untuk lahan yang tahap kedua. Tahap keduanya. Ditanam 10.000 lagi ya. Nah, Kang Lis, di fase berbunga gini, menurut Kang Lis, untuk antisipasi supaya tidak rontok bunga, ya dikuatin obat kalsiumnya itu. Kalsium ya, untuk artinya untuk menjaga-jaga bunga. Menjaga bunga. Supaya tidak rontok. Walaupun daun rontok, tapi alhamdulillah kalau ngelihat kondisi buah masih aman gitu. Lalat buah udah alhamdulillah aman ya. Selain penyempraian digunakan perangkap, semenjak dipasang pakai lem lalat buah itu alhamdulillah aman ya. Ya itu. Jadi ternyata membuat perangkap yang double dengan lem lalat buah seperti yang sudah kita posting, buah alhamdulillah aman. Biasanya seperti ini Kang Lis, sebentar. Jadi ketika buah seperti ini, kalau sudah terkena lalat buah itu biasanya ada titik hitam itu ya. Ini alhamdulillah buah-buah yang udah jadi itu tidak ada titik hitamnya. Coba kita lihat lagi ke petakan yang lain. Ya alhamdulillah memang pemirsa, kalau kita perhatikan petakan, semua petakan ini masih tumbuh normal. Hanya memang ada daun kuning di bagian bawah. Tapi itu daun tua yang ada di batang pokok. Dari total 10.000 tanaman ini, selalu kita update setiap 2 minggu ya Kang Lis. Dan inilah sekarang posisi di 75 HST. Mudah-mudahan tanaman aman. Ini kita lihat petakan yang selanjutnya, Mas Dika ke sebelah sini. Nah begitupun di sana diairin ya Kang Lis. Jadi pohon sampai di 75 HST ini masih cukup aman. Dan sekarang sudah mulai menghasilkan buah. Jadi saya kalau sama Kang Lis tuh bingung. Apalagi yang saya tanyakan, karena aplikasi pupuk dan aplikasi obat hanya dari itu ke itu. Luar biasa Kang Lis kalau pertumbuhannya. Sekarang sudah ada kabar cabai rawit udah 65.000 lagi katanya Kang Lis. Mudah-mudahan ketemu harga lagi ya ketika panen. Oke, kita lihat ke sini. Ini yang petakan paling pinggir. Ini yang paling senang saya ngelihat yang di sini nih, pohonnya gede-gede. Gede sini mah. Subur-subur. Soalnya tempatnya teduh sini. Jadi pemirsa, di 75 HST ini pohon udah cukup besar pertumbuhannya. Nah, jadi ini kebetulan hari ini pun air baru diisi ya Kang Lis untuk penyiraman. Ntar penyiraman sore paling. Sore disiram habis langsung asar, dibuang ya? Iya, habis asar itu disiram, habis disiram langsung buang aja. Oke, ini kita hanya lihat-lihat aja. Saya terus terang kalau ngobrol dengan Kang Lis itu kadang kehabisan bahan. Karena untuk pupuk, untuk penyempraian pestisida, hanya menggunakan dari itu ke itu seperti yang sudah saya sampaikan. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tanaman masih tumbuh bagus. 75 HST. Menurut Kang Lis ini panen perdana buah bagian bawah kira-kira 2 minggu lagi sepertinya ya? Kayaknya ya 2 minggu. 2 minggu ke depan udah banyak yang matang yang buah di bawah ini ya. Untuk panen perdana. Jadi pemirsa, update cabai rawit di tempatnya Kang Lis di 75 HST itu demikian keadaannya. Saya tidak banyak membahas tentang
perawatan, karena perawatan hampir sama dengan video yang sebelumnya. Jadi sekarang hanya update per 2 minggu seperti apa kondisi cabai rawit yang ditanam Kang Elis di Cilegon ini. Coba Mas Dika lihat dari sini, dari arah atas, sangat bagus sekali. Luar biasa pertumbuhannya. Jadi pemirsa, mungkin itu update di 75 HST. Nanti akan kita update ketika tanaman ini sudah kelihatan berbuah lebat. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.